Cukup ini. Yang penting lancar ya. Ini juga cukup kok. Yang penting manfaatkan alat dengan baik, sebaik-baiknya. Halo mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Saya yakin dan saya berharap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat. Tetap semangat dalam pekerjaan kalian masing-masing. Dan tentu semangat juga untuk melaksanakan perkuliahan di UT pada semester ini. Saya yakin teman-teman sudah memilih cara belajar yang sudah ditentukan oleh UT. Ada dari teman-teman yang memilih untuk melaksanakan perkuliahan dengan cara TTM atau tutorial tatap muka. Namun ada juga dari kalian yang pasti memilih untuk melaksanakan perkuliahan dengan cara tuton atau tutorial online. Bagi teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama pada semester ini, tentu jika kalian ingin melaksanakan perkuliahan dengan cara tutorial online, ada beberapa hal yang tentu sudah kalian siapkan sebelumnya. Antara lain, tentu kalian sudah melakukan aktivasi tutorial online bagi mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang sudah tidak mengikuti tutorial online dalam jangka waktu yang lama. Yaitu kalian melakukan aktivasi tutorial online. Petunjuk untuk aktivasi tutorial online ada di link di atas ya. Kemudian bagi teman-teman jika ingin mengikuti tutorial online pada semester ini, ada satu langkah lagi yaitu melaksanakan isi form kesediaan mengikuti tuton. Nah, itu jangan lupa teman-teman. Karena jika tidak, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti tutorial online pada semester ini. Wajib ya, jangan lupa lakukan isi form kesediaan mengikuti tuton. Petunjuknya ada di video di atas. Nah, setelah semuanya itu teman-teman lakukan, tentu teman-teman tinggal menunggu hari H pelaksanaan tutorial online. Sambil menunggu tentu ada hal-hal yang harus kalian persiapkan lagi teman-teman, yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk mengikuti tutorial online. Sebenarnya peralatan yang dibutuhkan ini sudah familiar, ada di sekitar kita. Yang pertama adalah laptop atau PC. Teman-teman bisa menggunakan laptop atau PC untuk melaksanakan perkuliahan dengan cara tutorial online. Kelebihan dari pemakaian laptop atau komputer ini adalah bidangnya lebih luas. Jadi tampilan web tutorial online ini lebih luas, lebih enak jika mengerjakan memakai laptop atau personal komputer PC. Tentu teman-teman berpikir, apakah butuh komputer yang sangat cepat sekali atau tidak ya? Ataukah cukup yang standar saja sudah cukup? Nah, untuk melaksanakan tutorial online di UT ini, jika teman-teman memilih untuk memakai laptop, tentu laptop yang digunakan harus memenuhi syarat, tetapi tidak perlu laptop yang kencang-kencang banget. Kalau punya sih boleh, semakin bagus teman-teman. Tetapi kalau tidak punya yang spek yang kencang-kencang banget, standar saja sudah cukup kok. RAM-nya saya harapkan bisa RAM 4 GB. Kalau prosesornya sih standar saja tidak masalah. Karena kebanyakan untuk melaksanakan tutorial online ini hanya mengakses web tutorial online UT, yaitu di elearning.ut.ac.id, dan kemudian mengerjakan tugas-tugas yang ada, melakukan diskusi. Jadi bagi saya tidak perlu laptop yang terlalu tinggi speknya. Kalau punya
malah bagus. Tetapi yang penting laptop kalian lancar dipakai. Yang kedua yang perlu kalian siapkan, tentu sudah familiar sekali dan kita pegang sehari-hari, yaitu HP, handphone. UT sangat fleksibel teman-teman. Bahkan UT sudah menyediakan web yang sangat lancar untuk dijalankan melalui browser di HP. Nah, bagaimana spek HP yang dibutuhkan? Seperti laptop tadi, tidak perlu HP yang terlalu kencang, yang perlu budget atau harga yang mahal banget, tidak perlu. Standar saja sudah cukup. Yang penting HP-nya bisa berjalan dengan lancar, bisa berpindah-pindah aplikasi dengan lancar. Tentu kalau HP ya, kalau bagi saya menyarankan teman-teman untuk memakai HP dengan RAM ya setidak-tidaknya minimal 3 GB. 4 GB tambah bagus, lebih besar lebih bagus. Prosesornya tentu prosesor yang standar, tidak masalah. Yang penting bisa berpindah-pindah aplikasi dengan baik. Saya punya laptop teman-teman. Laptop saya ini sebetulnya sudah cukup jadul, cukup lama. Tapi karena saya senang ini, kemudian saya pakai juga untuk mengedit video ini, meskipun mengedit videonya kurang lancar, artinya masih ada patah-patah, tetapi tidak masalah. Yang saya punya ini dengan spek Core i3, kemudian RAM-nya 4 GB, namun saya tambah menjadi 8 GB. Kemudian ada hal lain yang saya tambah, ini sudah sangat cukup. Jadi tidak perlu spek yang terlalu tinggi, tetapi kalau ada ya semakin bagus. Kemudian kalau HP saya ini RAM-nya hanya 3 GB teman-teman, tetapi jika dilaksanakan dengan baik, dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, ini sudah cukup. Namun jika bisa RAM 4 GB atau bahkan lebih juga akan semakin baik. Selain peralatan komputer dan HP, hal yang sangat perlu dan pasti penting adalah data internet. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Bagi saya, data internet yang harus kalian pakai bukan masalah mahal atau murah, tetapi pakailah internet data yang kuat di tempat teman-teman melaksanakan tutorial online. Jadi silahkan pilih provider yang cocok di tempat kalian, yang kecepatan internetnya paling baik. Nah, itu 3 hal yang harus teman-teman perhatikan. Peralatan penting yang harus kalian siapkan, mumpung ini belum mulai, jadi bisa teman-teman siapkan dengan baik. HP ataupun komputer itu perlu dibersihkan agar lebih enteng dan lain-lain. Makanya setiap barang yang kita pakai memang harus dipelihara, dirawat agar tetap lancar untuk kita gunakan. Ingat, tidak perlu yang terlalu kencang banget tapi harganya mahal, tetapi standar pun tidak masalah, yang penting bisa lancar untuk berpindah-pindah aplikasi. Kemudian teman-teman, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman kuasai, yaitu tentang cara-cara untuk mengolah file. Nah, di mana teman-teman nanti itu mengubah atau mengerjakan tugas di dalam tutorial online. Yang pertama adalah cara insert gambar ke Microsoft Word misalnya. Kemudian cara mengubah file Word ke dalam bentuk PDF. Kemudian bisa juga cara kompres file PDF agar filenya nanti menjadi lebih kecil sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Nah, itu harus teman-teman kuasai agar teman-teman bisa mengikuti tutorial online
dengan lancar. Jadi jangan sepelekan. Saya yakin jika teman-teman memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan tadi, perkuliahan kalian di dalam tutorial online ataupun tatap muka, khususnya tutorial online pada saat ini akan berjalan dengan sangat baik dan lancar. Tapi jangan lupa, niatnya harus lebih besar, mengatur waktu dengan baik itu penting. Ya, jadi semangat untuk kuliah di UT dan tetap sehat selalu. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Share bila bermanfaat. Terima kasih. Oh ya teman-teman, petunjuk-petunjuk yang sudah saya sampaikan tadi bisa kalian lihat, kalian tonton video petunjuknya. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi silakan dilihat, diklik dan ditonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.